Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yuhendar Mubai di podcast Bawaslu Provinsi Papua. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Bersama-sama hadir di podcast Bawaslu Provinsi Papua ada Bapak Benyamin Wayangkau, yaitu pengurus Dewan Adat Kepulauan Yapen. Selamat malam, Selamat Pak. malam. Ben, ini untuk supaya lebih akrab, saya panggil Bung Beni aja nih ya. Iya. Supaya bincang-bincang kita akan lebih mantap dan mudah untuk berkomunikasi ya. Jadi topik kita hari ini kita akan bicara ke bagaimana demokrasi yang baik terhadap pelaksanaan pemilu nanti di 2024. Di situ ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan juga ada pemilu kepala daerah. Oke, Bung Beni, Iya. bagaimana? Abang sehat-sehat kah? Sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Kita masuk saja dalam pertemuan kita atau topik kita di malam hari ini, Bung Beni. Melihat kerja-kerja Bawaslu dalam melaksanakan pemilu di tahun 2019, bahkan juga pemilihan kepala daerah di tahun 2020 kemarin, dan juga konflik-konflik yang sedang terjadi sampai terjadi PSU. Bung Beni sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggapannya terhadap kerja-kerja Bawaslu, terutama di Kepulauan Yapen sini, kira-kira Bawaslu ini sudah kerja maksimal atau seperti apa nih? Mungkin. Baik, selamat malam Pak Yuhendar. Selamat malam, Abang. Ketua Bung Bawaslu Beni. dan kru Bawaslu yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Para pendengar sekalian yang berbahagia di malam hari ini. Terima kasih atas undangan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan demokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam konteks Dewan Adat melihat pemilu dari tahun periode ke periode itu seperti apa. Hal yang pertama bahwa ada perubahan dalam dinamika setiap proses pesta demokrasi. Dari tahun-tahun sebelumnya hingga terakhir 2019 kemarin ya, pemilu legislatif, tapi juga pemilu kada di 2017 untuk Yapen. Ada beberapa catatan yang dapat kami sampaikan bahwa pertama, publik belajar dari pemilu kada dan pemilihan umum legislatif kemarin. Lalu hal yang kedua, ada edukasi. Edukasi hukum, tetapi juga edukasi politik kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti itu. Namun ada beberapa catatan kritis dari masyarakat, baik Dewan Adat tetapi juga LSM, untuk melihat dinamika demokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akhir-akhir ini publik berharap bahwa tidak akan terulang di 2024 nanti. Catatan-catatan kritis itu yang kemudian nanti kita diskusikan dalam diskusi kali ini. Iya, jadi Bung Beni nih, saya panggil aja Bung Beni ya, biar lebih akrab gitu. Bung Beni, ini kan kita lihat lembaga Bawaslu ini suatu lembaga yang dikasih kekuatan oleh negara ini. Ketika dia dari Panwas, dulu masih pengawas pemilu, dan di tanggal 15 Agustus 2018 dia sudah menjadi dikasih kekuatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi suatu lembaga. Kerja-kerja dia di tahun 2017 di Kabupaten Yapen dalam menghadapi pemilu kada itu kan masih sebagai lembaga ad hoc. Benar. Terus di tahun 2019 kan dia sebagai lembaga yang sudah permanen ini. Tadi disampaikan bahwa ada perubahan. Kira-kira perubahan apa yang paling mendasar yang Bapak lihat dari kerja-kerja kami?
secara konstitusi perubahan dari panitia pelaksana pemilu dia menjadi sebuah badan yang Betul. sifatnya permanen. Kalau dulu yang sifatnya ad hoc, Panwas tidak bisa melakukan proses-proses litigasi Ya, dan proses lidik, tindak dan selanjutnya eksekusi kasus dalam bentuk tindak pidana. ya, Tetapi ketika terjadi perubahan regulasi di negara ini, maka dia diberikan kewenangan penuh lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Dari sekian regulasi termasuk eh, beberapa peraturan yang ada Perbawaslu, tetapi jantungnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 7 ini. betul. Jantungnya itu ada pada Undang-Undang Nomor Ya, 7 ini, yang memberikan kekuatan secara powerful kepada Badan Pengawas Pemilu. ya, Jadi dia sudah sifatnya permanen, bukan ad hoc lagi. ya. Dia diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tugas-tugas litigasi maupun non litigasi. Terus 2019 kemarin, menurut Bapak bagaimana yang telah dilakukan oleh Iya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan kami lihat Yapen? begini, berdasarkan analisa kita, pertama mungkin terkait dengan sumber daya manusia di badan itu sendiri. Baik. Kemampuan untuk mengadvokasi kasus. Ya. Nah, ini yang kami lihat bahwa perlu advis untuk penguatan kelembagaan daripada Baik. Badan Pengawas Pemilu itu sendiri Siap. dalam pengembangan sumber daya manusia. Ya. Lalu yang berikut terkait dengan kasus, ini kan ada beberapa kasus yang sifatnya terbuka dan banyak sekali publik mengikuti secara baik. Contoh seperti perkara 27, di perkara 27 atas nama Saudara Epson CS, laporan ini kan ditangani Bawaslu dalam peradilan tingkat pertama. Tetapi kemudian proses ini sampai akhir eksekutornya tidak melakukan. Oke, terus bagaimana dengan masyarakat sendiri? Sebenarnya kalau kita mau bicara masyarakat yang demokratis, artinya bahwa masyarakat kalau dia sudah memahami terhadap demokrasi yang baik, tidak ada masalah di lapangan. Nah, bagaimana peran-peran apa Bapak sebagai seorang dewan adat yang punya pengaruh besar dan super power di daerah sini untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat sehingga kita bisa berdemokrasi yang baik. Karena tugas ini bukan hanya menjadi tugas lembaga penyelenggara Bawaslu ataupun KPU, tetapi sebagai tokoh-tokoh masyarakat juga punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya masyarakat ini dia mengerti terhadap demokrasi dan ketika terjadi pesta demokrasi kita bisa mendapatkan kalau banyak kan istilah kalau banyak masuk banyak apa nih masalah berarti kita gagal ini berikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana nih Bapak? Iya, begini, memang masyarakat ini seharusnya menjadi subjek dalam setiap proses pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu kada, baik itu pilpres, baik itu pemilu legislatif, harus dilibatkan. Iya, Nah, kita di Dewan Adat ini kan kalau melihat proses pemilu berdemokrasi memang secara kewarganegaraan semua bertanggung jawab. betul. Tetapi ada bagian-bagian yang kemudian sesuai fungsi tugas pokok Iya, kita tidak terlibat langsung. setuju. Tetapi masyarakat kita yang adalah masyarakat adat ini menjadi objek dalam setiap proses pemilu. Kenapa menjadi objek? Karena mereka ini yang digiring untuk melakukan pencoblosan di setiap TPS dan lain-lain. Oleh karena itu, kami melihat bahwa ini menjadi penting untuk melakukan proses pembelajaran, pemberian pemahaman kepada mereka. Saya pikir ke depan menyongsong 2024 ya Dewan Adat juga mungkin bisa lakukan kerjasama dengan Bawaslu Ya, sehingga pemuda adat yang ada terlibat juga dalam proses-proses pengawasan pemilu. betul. Melakukan ini secara bersama-sama, Ya, bukan saja memang itu menjadi tugas pokok Bawaslu, tapi penting untuk semua stakeholder melakukan pengawasan di situ secara bersama-sama. hari ini kita sudah masuk pada tahapan tahapan
pemilu 2024, di mana partai sudah pada mulai mendaftar, pada pendaftaran partai dan verifikasi partai. Kira-kira suasana ini Bapak lihat di kabupaten ini tenang-tenang saja atau partai ini ada bergerak atau ada masyarakat yang dipaksa-paksa untuk ikut salah satu partai atau dan lain-lain dari sisi ini? Iya, ini memang mau masuk tahun pemilu. Tapi 2023 sudah mulai. Nah, sekarang kita Itu sudah tensinya sudah pendaftaran. mulai naik. Kalau dari pandangan Bapak terhadap masyarakat di Kepulauan Yapen ini seperti apa sekarang nih? Situasi sekarang sudah mulai kita sudah masuk tahapan nih Bapak. Kita Iya, sudah perencanaan suatu tahapan eh, nih. yang pertama publik lagi mengamati karena ada partai-partai baru yang juga masuk. Sehingga pasti dalam menentukan pilihan-pilihan ini bervariasi. Lalu yang kedua, yang menjadi catatan publik adalah proses verifikasi faktual terhadap DPT. Ya, DPT ini menjadi penting karena selalu bermasalah dalam setiap proses pencoblosan. Masyarakat berharap dalam verifikasi faktual, Bawaslu harus mengawasi proses ini secara baik. Ada daftar nama-nama yang terdaftar dalam DPT, sebagian sudah almarhum, tetapi namanya masih ada. ya, Ada yang sudah pindah atau domisili dari Yapel, pindah domisili dari Yapel, tetapi namanya belum dikeluarkan, masih ada terdaftar dalam DPT. Ini persoalan. ya. Sehingga langkah awal seperti ini yang harus kemudian kita berharap di 2024 Bawaslu semakin jeli untuk melihat soal-soal ini. Jangan pada ending pencoblosannya, Ya, tetapi mulai dari start awal, pendaftaran, verifikasi, itu proses pengawasan ini sudah harus dilakukan. Sehingga mengurangi retas konflik di pemilu 2024 nanti begitu. baik Bung Beni. Para sahabat Bawaslu dan pemeriksa sekalian di seluruh Indonesia, sangat baik sekali malam hari ini bersama Bung Beni Wayangkau dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga salah satu pemerhati terhadap demokrasi ini dan juga terhadap adat. Sehingga apa kita lihat tadi dalam perbincangan kita ada dua hal yang saya ambil yaitu bahwa kerja-kerja Bawaslu ini sumber daya manusianya harus betul-betul disiapkan. Harus menjadi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan tugas, mengeksekusi tugas-tugas Bawaslu di lapangan. Dalam tugas-tugas pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan lain-lain yang diberikan oleh undang-undang. Tetapi juga masyarakat juga masih kita lihat mereka belum paham terhadap, masih ada masyarakat yang belum paham terhadap berdemokrasi yang baik. Ini dapat dilihat dengan tingkat pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019. Dan juga mungkin kalau feedback sedikit ke belakang di Pilkada 2017. Ya, kita sudah dapat ini. Berarti ke depan untuk Bawaslu kita harus lebih lagi menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang integritas, yang benar-benar mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dia sebagai seorang tenaga pengawas. Awas. Nah, gimana nih pesan dari Pak Beni sebagai juga tokoh masyarakat terhadap masyarakat Kepulauan Yapen dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024, di mana dari tahun 2024 ada di situ pemilihan umum dan juga ada pemilihan kepala daerah. Iya, eh, tahun 2024 ini terjadi perubahan regulasi dan juga perubahan pemilu tidak seperti tahun 2019. Itu sangat mempengaruhi sekali sehingga ini dia juga menyita energi yang begitu besar baik di tingkat penyelenggara Bawaslu maupun KPU itu sendiri secara berjenjang. Lalu menyita juga waktu dalam proses pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, ya, kami berharap proses ke depan perlu ada penegakan hukum sehingga masyarakat bisa mendapat proses pembelajaran yang baik di situ. Yang kedua, ketika pengambilan keputusan secara tegas, efisien waktu,
maka sengketa itu tidak berlarut-larut. Hingga banyak waktu juga yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dan pada akhirnya manfaat kembali kepada masyarakat. Hal-hal yang lain bahwa eh, saya berharap masyarakat juga tidak berpikir semu. Artinya biasa dalam tradisi, sudah menjadi tradisi juga Nah dalam itu. setiap pesta demokrasi. Itu yang mau rubah dia agak Ya, susah itu yang ini. harus dirubah. Bahwa toki pintu hampir-hampir pagi, subuh, Nah itu. atau Bagi-bagi apa uang. dibagi-bagi uang. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian merubah pola pikir masyarakat dari demokrasi yang baik untuk mencari seorang pemimpin tidak lagi seperti itu yang diharapkan. Siapa yang ada uang, dorang itu yang masyarakat pilih. Ini yang keliru. Iya. Ini Berarti yang ini tanggung keliru. jawab kita bersama nih untuk Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya memberikan. pikir ini juga akan dilakukan oleh Dewan Adat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Oh, luar Yapen biasa kalau dalam Dewan Adat mencari sudah turun pemimpin tangan di itu daerah. pasti Bapak pasti masyarakat juga lebih cepat itu. Kalau Dewan Adat turun tangan nih kita masyarakat adat Yapen ini Iya. paling hormat kepada eh, adat kita. Jadi kalau itu sudah bantu Bawaslu pasti ya saya yakin bahwa 2024 banyak perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pesta Kami demokrasi berharap kita. juga ada MOU Ya, antara Bawaslu dengan Dewan Adat baik. Ya, dalam melaksanakan tugas-tugas demokrasi. ya, Saya pikir seperti itu harapan siap. kita dari adat seperti itu. Bung, tadi sudah kita banyak bicara tentang kesiapan Bawaslu dan edukasi terhadap masyarakat. Tetapi ada satu hal yang menjadi penting untuk bisa semua itu sukses. Demokrasi itu berjalan dengan baik, yaitu masalah keamanan. Hari ini tahun 2024 ini dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan DPRI, presiden, wakil presiden, DPRI dan legislatif lah katakan itu, semua daerah melakukan. Dan masuk ke pilkada pun juga demikian. Pemilihan serentak di seluruh provinsi dan kurang lebih 500 sekian kabupaten kota. Nah, tenaga keamanan kita ini pasti masing-masing daerah dia stay di daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita di Yapen kesiapan kita masalah keamanan dari sisi adat Bapak melihat ini? Iya, benar bahwa pemilu itu menyita begitu banyak waktu dan perhatian dari semua stakeholder. Lalu yang kedua, pengalaman periode lalu dalam pemilu legislatif maupun pemilu kada itu terjadi konflik. Ketika terjadi konflik semacam ini, maka disitulah peran petugas keamanan. Pengalaman sebelumnya Dewan Adat sampai saat ini belum ada komunikasi atau MOU secara tertulis dengan pihak keamanan. Tetapi tugas-tugas untuk menjaga stabilitas daerah ini selalu diserukan oleh Dewan Adat. Kami berharap juga besok menjelang 2024 karena ini menyita banyak waktu. Kita berharap dalam konteks keamanan maka koordinasi kerja antara Dewan Adat dengan kepolisian, Kapolres, Dandim ini juga menjadi penting untuk Betul. dilakukan Ya, secara bersama-sama. sangat benar. Karena wilayah ini masyarakat adat ini yang punya Dewan Adat. Betul. Walaupun pada lain sisi dia adalah warga negara Indonesia. Tetapi secara psikologis ketika adat berbicara pasti masyarakat lebih dengar. Dan itu yang menjadi harapan kami Pak. Harapan kita semua yang ada di Kepulauan Yapen ini. Sehingga Dewan Adat punya peran penting untuk membantu terutama penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan ini sehingga situasi keamanan kita Ya, lebih kami kondusif. berharap bisa saja kami memulai untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polres, Ya, Dandim, Pak Kodim untuk ya, mengantisipasi titik-titik rawang pada ya. setiap tahapan dalam pelaksanaan pemilu.
Oh, luar biasa untuk sekali mencegah nih. terjadinya retas konflik Ya, yang lebih luas. terima kasih. Luar Seperti biasa itu. sekali nih kesiapan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membantu melaksanakan keamanan. Mudah-mudahan lewat podcast Bawaslu ini bisa dipantau langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen, juga Dandim, ataupun pihak keamanan yang berkepentingan, jadi bisa ada koordinasi secepatnya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada pada tahapan verifikasi partai dan juga akan menjadi konflik-konflik situ, konflik internal di antara partai bahkan dengan penyelenggara. Sehingga gesekan terhadap keamanan pun pasti akan terjadi. Pasti. Sehingga berharap lewat podcast ini, informasi ini telah dibaca atau dilihat oleh pihak keamanan dan akan ada komunikasi dari Dewan Adat di Kepulauan Yapen dengan kepolisian dan juga dari Kodim atau dari tentara. Begitu. Terima kasih. Mungkin kita masuk pada closing statement. Saya kira poin kita sudah kita dapat tadi. Yang pertama bahwa kita perlu meningkatkan kinerja atau mentalitas integritas dari Bawaslu itu tersendiri penyelenggara, tetapi juga masyarakat kita perlu dorong untuk memahami terhadap demokrasi yang baik. Kaitan dengan keamanan kita perlu sinergitas dari baik Dewan Adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan ini harus jadi satu. Memastikan bahwa daerah ini aman sehingga pesta demokrasi di tahun 2019 dan juga 2024 di mana kita akan lakukan pemilihan umum, tetapi juga kita akan lakukan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik. Silakan Bung Beni, ada yang mau disampaikan? Iya, baik. Kepada masyarakat langsung aja sampaikan. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, baik yang ada di pesisir pantai, di lembah, maupun mereka yang ada di gunung, wilayah Ambaidiro, bahwa pesta demokrasi adalah sarana untuk mencari pemimpin di daerah ini. Oleh karena itu menjadi penting, menjadi arif dan bijaksana untuk menentukan orang yang tepat agar dia bisa mampu memimpin daerah ini menuju arah yang lebih baik. Hal yang kedua, bahwa dalam pesta demokrasi sering terjadi konflik dalam pemilu ke pemilu. Oleh karena itu, pola-pola semacam ini sudah harus kita hindari. Ya. Kita bangun kesadaran bersama, pemahaman bersama dalam pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin yang lebih baik di daerah ini ke depan. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan dalam menutup dialog kita di hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Beni Wayangkau dalam dialog di podcast Bawaslu Provinsi Papua menjelang pelaksanaan demokrasi tahun 2024, pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Semoga dengan pertemuan kali ini bincang-bincang kami dengan Bung Beni Wayangkau akan menjadi referensi buat pihak-pihak berkepentingan, baik itu dari pihak keamanan dan juga dari penyelenggara untuk dapat berpadu menjadi satu, meyakinkan bahwa pesta demokrasi ini akan berjalan dengan baik, aman, tertib, dan terkendali. Masyarakat bisa datang dengan bebas untuk menentukan siapa pemimpinnya, baik itu presiden, baik itu DPR atau legislatif, dan juga gubernur bahkan bupati. Demikian sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, di mana saja Anda berada, bincang-bincang kami dengan Bapak Beni Wayangkau, tokoh adat, Dewan Adat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih Bapak sudah bersama kami di malam hari ini bersama podcast Bawaslu Provinsi Papua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, shalom, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum.